Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan gitu ya di exercise 5.1 di mana kita diminta untuk melihat informasi dari chart of account gitu ya, salah satu chart of account. Oke, jadi kita menggunakan chart of account-nya adalah INT atau internasional, kemudian kita diminta untuk melihat GL account number 160.000 ya. Nanti kita capture. Jadi dia pertanyaan nomor 3 ini adalah apakah GL account nomor 160.000 ini adalah termasuk balance sheet account atau profit loss statement account gitu ya, atau PL. Oke, kita buka solusinya ya. Jadi nanti silakan menjadi tugas Anda juga nanti di capture gitu ya, display information account from chart of account gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke financial accounting ya. Jadi kalau ini ya, saya klik masuk di accounting, kemudian financial accounting, kemudian kita pilih yang general ledger, information, general ledger, kemudian information system, general ledger report, kemudian kita pilih yang master data ya, master data, pilih chart of account ya. Nah, ini kita pilih yang klik yang minimal varian ya. Jadi kita masukkan sub minimal varian, kita klik. Oke, kemudian kita langsung masukkan ini ya, chart of account ya. Jadi kalau Anda mau cari juga informasinya bisa tekan tombol F4. Ini banyak ya cara yang bisa digunakan. Kita gunakan adalah yang chart of account internasional ya. Jadi bisa digunakan untuk beberapa negara di perusahaan IDES gitu ya. Kita bisa menggunakan chart of account INT atau internasional. Kita double klik, kemudian kita pilih execute. Nah, oke, ini adalah tampilan GL account-nya gitu ya, chart of account. Kemudian kita lanjutkan locate the specific account gitu ya. Kita diminta untuk spesifik ke 160.000 gitu ya. Kita bisa cari di sini, ini ada banyak gitu ya. Kalau kita baca ini nomor GL account-nya dan ada keterangannya di deskripsinya. Oke, kalau kita mau cepat, kita bisa tekan tombol edit, kemudian find. Kita cari, ketik ya 16.000, kemudian kita enter. Nah, oke, ternyata 160.000 itu adalah trade payable domestic gitu ya. Jadi kita bisa double klik informasinya gitu ya. Ini masuk. Oke, ini choose display atau double klik gitu ya tadi ya. Deskripsinya benar ya, trade payable domestic. Nanti teman-teman bisa capture ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah balance sheet 160.000 itu adalah balance sheet account or P&L statement account gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini, ternyata dia adalah balance sheet gitu ya, terkaitan dengan hutang gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman capture di halaman ini. Jadi pada exercise 5.1 itu kita diminta untuk melihat gitu ya. Jadi 160 jawabannya adalah sebagai balance sheet account atau account hutang gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan pada exercise 52 gitu ya. Jadi pada exercise 52 ini keterkaitannya juga dengan yang di bab 4 kemarin, yaitu tentang logistik ya. Pada penjelasan saya di materi sebelumnya, ini terkait dengan materi yang ada di logistik. Oke, dilanjutkan di exercise 52 gitu ya, terkait dengan melihat vendor open item and processing outgoing payment gitu ya. Jadi kalau kita lihat di siklusnya, di outgoing payment itu adalah pembayaran hutang gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya. Jadi nanti kita ikuti Baltus sesuai dengan kelas
Anda masing-masing gitu ya, di kelas Anda masing-masing. Di sini di buku informasinya adalah Baldus S crash gitu ya, company code-nya sama. Jadi nanti company code-nya 1000, kita diminta untuk dokumen number. Kita diminta untuk mencatat gitu ya. Ini hanya untuk view saja, melihat dan mencatat tagihan kita sebenarnya berapa gitu ya. Nah, kemudian dokumen date-nya dibuat tanggal sekarang gitu ya. Kemudian bank account-nya 113.100. Oke, kita langsung buka solution-nya, gitu ya. Nah, ini ada di solution, di bukunya kita masuk cost accounting, gitu ya. Klik, kita back dulu, kita buka solution, back lagi. Nah, oke, saya back dulu. Oke, pakai tahapan finance accounting, financial accounting. Kemudian di sini ada account payable. Jadi ini account payable, kemudian diklik account, pilih yang display change line item. Oke, kita masukkan. Oke, nah silakan Anda cari Baldusnya, gitu ya. Silakan Anda cari Baldusnya sesuai dengan Baldus kelas Anda. Oke, kita lanjutkan. Mencarinya adalah Anda bisa tekan tombol F4 tadi ya, kemudian saya menggunakan Baldus S, saya beri bintang, ya, kemudian kita masukkan Baldus S, ya, jadi masukkan company code-nya 1000, dilanjutkan dengan execute. Oke, nah di tampilan vendor line item display ini kita diminta untuk mencatat nomor dokumen, kemudian berapa posisi tagihan hutang kita. Jadi silakan teman-teman catat sebelum melakukan transaksi pembayaran, gitu ya. Jadi outgoing payment. Jadi ini adalah nomor saya 5100001775. Kemudian dokumen date-nya tanggal 16 kemarin dan amount in local currency-nya adalah 7.437,50. Oke, jadi kita diminta untuk mencatat, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan transaksi pembayaran. Jadi nanti kalau ini sudah dicatat, kita mau melakukan transaksi pembayaran. Oke, dari mana ini? Kita lanjutkan ya. Di modulnya, kemudian financial accounting, account payable. Oke, udah masuk account payable, dokumen entry. Jadi dokumen entry, pilih yang outgoing payment. Oke, sebentar, pilih yang outgoing payment. Pilih yang ini kita masukkan sesuai dengan tanggal hari ini atau tanggal Anda melakukan proses outgoing payment, gitu ya. Kemudian bank account-nya tadi kita masukkan adalah 11310, ya, 11310. Nah, amount-nya tadi adalah amount yang kita catat, ya, di account display yang tadi, gitu ya, line itemnya. Jadi total tagihannya berapa yang kita mau akan bayar, gitu ya. Oke, kebetulan tagihan saya adalah 7.437.400. Oke, kemudian account-nya adalah Baldus S. Ya, Baldus S -00 adalah akun saya. Jadi nanti silakan Anda sesuaikan dengan display line item yang tadi teman-teman sudah lihat, gitu ya, di video sebelumnya, gitu ya. Jadi masing-masing individu bertanggung jawab pada akun Baldusnya masing-masing. Sampai di sini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman dalam tugas pembayarannya silakan ini di capture dulu, ya. Jadi ini boleh di screenshot, print screen, gitu ya. Kemudian taruh di Word untuk laporan tugas di bab 5, gitu ya. Oke, udah benar. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan. Oke, jika datanya sudah lengkap, kita klik proses open item. Kita klik di sini. Oke, jadi ini yang kita bayar. Kebetulan saya tadi memang di vendor line itemnya, display line itemnya memang satu tagihan, dan tagihan ini yang kita akan bayarkan, gitu ya. Jadi kalau sudah, teman-teman bisa di klik tombol pause, ya, di kanan bawah.
Nah, sudah 0, jumlahnya not assignment-nya sudah pas, di pos. Oke, di sebelah bawah ini ya, jadi teman-teman bisa catat nomor transaksi pembayarannya 1500437. Itu adalah nomor post outgoing payment. Jadi itu adalah nomor transaksi pembayaran dari teman-teman yang sudah eksekusi, gitu ya. Oke, kita coba back, gitu ya. Yes. Nah, kita lihat di display item tadi, di account payable, account, ya, display and charge line item, kita bisa lihat informasinya, kita execute. Nah, dia tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak punya tagihan lagi. Karena posisi statusnya saya dipilih yang item, open item. Kita pilih yang all item. Nah, ini ya, kita pilih yang all item karena saya tadi punya satu tagihan dan sudah saya bayar eksekusi. Jadi nggak ada status yang terbuka atau open, ya. Kemudian kita execute. Nah, kalau tadi warnanya merah, gitu ya, sekarang sudah berwarna hijau. Ini adalah nomor transaksi saya, dokumen number sudah saya bayar. Jadi statusnya adalah sudah hijau atau sudah lunas, tidak punya hutang, seperti itu. Oke, jadi teman-teman nanti bisa capture. Jadi nanti kalau ada beberapa tagihan, teman-teman bisa bayar sekaligus dengan melihat yang di posisi totalnya, atau teman-teman bisa mengambil salah satu contoh transaksi tertanggalnya, gitu ya. Teman-teman bisa ambil dan melakukan transaksi pembayaran. Mungkin di teman-teman mungkin bisa ada lebih dari satu transaksi, gitu ya. Karena kalau kita lihat kemarin pada waktu teman-teman post invoice itu kan ada beberapa transaksi, jadi nanti teman-teman bisa bayar sekaligus dengan totalnya yang teman-teman bisa ambil di sini pada waktu klik open item di video awal tadi. Kalau sudah, silakan teman-teman setelah bayar pun juga sama di all item, kemudian silakan di capture sebagai lampiran tugas. Oke, berikutnya teman-teman lanjut pada exercise. Kalau tadi kita melihat view vendor line item, sekarang kita melihat view customer open item, gitu ya. Lihat view-nya untuk tagihan piutang, gitu ya. Nah, sama juga untuk rohernya, gitu ya. Hati-hati, rohernya mengikuti roher yang ada di sesuai dengan kelasnya teman-teman masing-masing, gitu ya. Jadi rohernya ngikutin. Kebetulan di video yang saya buat ini, saya menggunakan roher S, gitu ya. Nah, ini sama juga prosesnya. Oke, kita buka solution, ya. Jadi kita masuk financial accounting, kita balik ke menu utama, kemudian ada account receivable, kemudian dipilih account, gitu ya. Kita dipilih account, kita pilih display change line item. Nah, kita masukkan. Nah, customer account boleh dicari dengan tombol klik di sini atau F4, gitu ya. Nah, kita cari roher S bintang ya. Jadi untuk menampilkan semua. Nah, kita cari. Saya pakai roher S00, kemudian kita ini ya sama ya tadi ya. Open item, clear item, melihat yang sudah selesai saja dan melihat semuanya, gitu ya. Ini statusnya adalah normal item. Jadi saya buka yang open saja dulu. Apakah boleh Pak langsung all item? Bisa juga. Jadi nanti kita bisa melihat mana yang sudah bayar, mana yang belum. Saya buka yang open dulu, di execute. Nah, oke. Jadi saya punya 2 tagihan sekarang, gitu ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, saya punya 2 tagihan. Saya mau bayar tagihan yang tanggal berapa, gitu ya. Jadi kalau dalam nanti tugasnya saya meminta 2 kali transaksi pembayaran piutang, berarti Anda eksekusinya satu-satu. Tapi kalau dalam satu transaksi, saya minta 1 nomor, berarti Anda bisa ambil akumulasi piutangnya berapa, gitu ya. Kalau satu-satu Anda bisa lihat di sini, tapi kalau Anda bayar semua, total, Anda bisa klik yang di paling bawah, total. Oke, jadi saya udah mencontohkan salah satu, bayar, ada 1 gitu ya, saya ambil dari sini, totalnya. Sekarang saya mau membayar semua tagihan piutang, gitu ya, kebetulan rohernya langsung bayar piutangnya. Oke, ini ya, silakan dicatat.
tagihan saya adalah 8.165. Ini saya akan membayar semua gitu ya, 8.165. Saya catat. Kemudian nomornya langsung saja. Oke. Kita lanjut pada ini, kita sudah masuk pada post incoming payment. Jadi di datanya Anda pastikan kalau Anda mau bayar piutang itu adalah post incoming payment gitu ya. Kalau tadi adalah post outgoing payment untuk kaitannya dengan vendor atau baltus ya. Nah, kita sekarang adalah menerima tagihan pembayaran gitu ya. Oke, tanggalnya kita bisa masukkan tanggal sekarang. Akunnya juga sama, bank akunnya 113100. Nah, amount-nya adalah yang sesuai kita catat tadi, 8.165. Oke, ini pastikan company code-nya 1.000 euro gini ya. Kemudian kita masukkan rohrer S-00. Ini adalah rohrer saya yang tadi saya sudah lihat di customer line item ya. Oke, saya pilih additional selection-nya adalah none saja karena saya mau bayar semuanya gitu ya. Kecuali kalau saya mau bayar berdasarkan dokumen, saya pilih yang dokumen number. Jadi kalau kita lihat pada customer line item tadi. Oke, kalau sudah kita klik proses open item. Oke, di sini not assign-nya adalah 244 karena dia ada diskon gitu ya. Jadi kalau kita menonaktifkan diskon, jadi teman-teman bisa klik, kemudian di deaktifnya di sini. Klik, ini ya, diaktifnya di sini, diklik di sini, diklik dulu, kemudian diskonnya di double klik hitam, gitu ya. Jadi kalau, nah ini di double klik, ya, bisa double klik, bisa diklik di sini. Jadi pastikan not assign-nya adalah jumlahnya 0, gitu ya. Kita pembayarannya supaya nggak selisih, diskonnya kita hapus. Kemudian kita langsung klik pause. Oke, jadi ini adalah nomor transaksi pembayaran kita 140, kalau tadi 1500 sekian, sekarang adalah 14000 1020 ya. Oke, kita lanjutkan, kita kembali lagi ke vendor line item. Yes, jangan lupa tadi di capture, saya lupa tadi ya. Silakan teman-teman kalau sudah mulai buka formnya sampai dengan bayar, silakan teman-teman di capture ya. Nah, kemudian kita lihat lagi display chain line item gitu ya, customer rohrer S yang barusan saya eksekusi, kemudian diklik execute, dia tidak ada open item gitu ya, adanya di all item. Kita klik execute. Nah, sampai di sini sudah warnanya hijau semua. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya punya dua tagihan bacanya dengan nomor 1958 dan 964. Saya lunasi gitu ya. Ya, tipenya RB dan DZ. Ini saya total lunasi dengan 8.165. Oke. Ya. Jadi sampai di sini tahapan pembayaran kita sudah saya lakukan. Jadi jangan lupa yang tadi ini ya, saya ulangi lagi, teman-teman bisa capture juga sebagai lampiran tugas teman-teman. Bahwasanya sudah jadi tadi sebelum dibayar dan setelah dilakukan transaksi pembayaran. Oke.